Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembahasan dari bait yang ke-4, 5, dan 6 yang belum selesai syarahnya atau penjelasannya pada minggu yang lalu. Faliktida sumal ihtida wal istifa halun fauqa halin. Faman lazima ma umira bihi minal amali wal yakininal hulula jannati unsihi yujtana samrata al-wisal. Terakhir kita sampai kepada wal istifa, karena di situ ada 3 istilah yang satu menjadi pondasi dari keadaan hal atau makom di atasnya, yaitu al-iqtida, al-ihtida, al-istifa. Pertemuan yang lalu kita telah membahas al-iqtida bermakna mengikuti Nabi baik dalam akhlak, dalam af'al, dalam perbuatan, dalam akwal, dalam ucapan, serta beradab dengan adab-adabnya Nabi zahiran wa batinan. Itu disebut dengan iqtida. Selanjutnya wal ihtida. Ihtida yang merupakan buah dari iktida, ya, hidayah, mendapatkan petunjuk hidayah. Kemarin juga kita telah bahas, ada 2 lagi, ada hidayatul bayan, ada hidayatul taufiq. Hidayatul bayan, hidayah yang berupa pencerahan, penjelasan. Orang yang sebelumnya tidak tahu, kemudian diberi ilmu, diberi pengetahuan oleh Allah. Namanya hidayatul bayan. Tapi dari tahu, selanjutnya mengamalkan, itu namanya hidayatul taufik. Lalu yang ketiga, walistifa. Al-istifa maknanya adalah ayyastafiyallahu abdahu lima'rifatihi wa mahabbatihi. Allah akan memilih, Allah akan memfilter, menyeleksi, ya, dipilihnya hamba itu setelah buah dari ihtida akan dipilih menjadi hamba yang kenal, hamba yang ma'rifat, yang mengenal Allah, hamba yang memiliki cinta kepada Allah. Ini namanya istifa. Wa min sya'nis shadiqi, kita lanjutkan. Wa min sya'nis shadiqil mustaqimi al-fitrah. Dan di antara keadaan orang-orang yang jujur, yang lurus adalah al-fitrah. Dia fitrah itu ibarat
piranti dasar yang Allah titipkan di dalam jiwa seorang hamba, itu fitrah, bawaan dasar. Ini namanya fitrah. Isinya macam-macam, kesucian, kejujuran, kasih sayang, itu fitrah. Fitrah as-salimah, fitrah al-mustaqimah. Jadi setiap manusia sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bekal piranti yang bernama fitrah itu. Hanya kadang piranti tersebut menjadi kabur atau bahkan menjadi tertutup karena tertindih oleh hawa nafsu. Tapi sebenarnya setiap orang itu Allah Subhanahu wa taala, Allah bekali, Allah berikan fitrah tersebut. Idza sami'a bi dzikri hadhil mawajidi wal musyahadati syarifah ayyashtaqa ilaiha fabasyarahu syaikhu wa 'arrafahu at-tariqu al-musilu wa 'arrafahu at-tariqal musila ilaiha bi qaulihi faman lazima ma umira bih. Orang yang memiliki fitrahnya hidup, orang yang fitrahnya itu bersinar, maka dia akan ketika mendengarkan bisa ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ menceritakan tentang keagungan Allah, kemurahan Allah, maka dia akan ada respon, akan ada reaksi. Maka oleh karena kita memiliki fitrah itu yang hendaknya dijaga, hendaknya dipelihara, itu perlu adanya stimul supaya tidak mati, supaya tidak rapuh, supaya tidak layu, maka harus distimul. Nah, distimulnya itu dengan apa? Ya dengan mujahadah. Dirangsang dengan apa? Dengan riyadhah. Dirangsang dengan apa? Dengan tarbiyah. Maka di sini al-musannif memberikan isyarat dengan nasihatnya faman lazima ma umirabih. Barang siapa yang menetapi apa yang diperintahkan. Artinya menetapi apa yang diperintahkan Allah, menetapi apa yang diperintahkan Rasulullah, itu adalah merupakan bentuk melestarikan dan merawat fitrah yang Allah berikan di dalam hati kita. Wal mulazamatu hiyal mudawamah wal muwazabah ala syai'i walladhi yu'maru bihil abdu huwa al-amalu wal yakin. Mulazamah adalah mudawamah. Mulazamah dari kata faman lazima itu kan. Apa itu lazim? Mulazamah adalah terus-menerus, senantiasa dalam menetapi apa yang Allah perintahkan. Nah, perintah itu ada dua. Ada perintah untuk mengerjakan, ada perintah untuk meninggalkan. Ya. Walladzi yu'maru bihil 'abdu huwal 'amalu wal yakin, dan yang Allah perintahkan kepada hamba adalah amal dan yakin. Amal itu ada dua, amal mengerjakan dan amal meninggalkan. Jadi jangan kita terbatas bahwa amal itu hanya bersifat yang aktif. Amal itu hanya melulu tentang mengerjakan yang masuk amal. Bahkan meninggalkan larangan pun itu masuk amal. Ya. Kok masuk amal padahal kita meninggalkan larangan? Gini, karena di dalam meninggalkan larangan itu ada perjuangan di mana kita menolak apa yang menjadi kecenderungan dari hawa nafsu. Maka walaupun orang meninggalkan maksiat itu zahirnya meninggalkan, tapi di sisi Allah disebut amal, dinilai sebagai amal yang bermuatan positif. Baik. Wal yakinu dan keyakinan. Ani al-amala bit ta'ah walaha zawahirun tajri 'alal jawarihi zahirah kasuratis shalah was sadaqah wa ma fi ma'na dzalik. Amal yang dimaksud adalah ketaatan. Taat baik berkaitan dengan menjalankan perintah atau berkaitan dengan meninggalkan larangan.
Walaha zawahirun, amal itu memiliki tampilan luar, memiliki casing, tajri alal jawarih zahirah, yang mengalir, yang berlaku pada anggota tubuh yang zahir. Kasuratis sholati, seperti halnya gerakan sholat. Sholat itu gerakannya kan berlaku pada zahir, takbir, ruku, sujud, ya. Itu zawahiru sholat atau suratus sholat. Wasodakoti, dan sodakoh. Sodakoh juga begitu, ada surahnya yang berupa kita memberi. Suratu as-sodakoh, casing, bentuk luar dari sedekah. Namun di samping memiliki zahirul a'mal atau casing luar dari amal, sholat gerakannya, ya, takbir, ruku, sujud, i'tidal, salam, dan seterusnya, sedekah, memberi. Namun itu juga memiliki batin, ya, memiliki batin. Wa bawatinun yattasifu biha zahirul qalbi wa hiyal akhlaqul mahmudatu mithlut tawadhu'i wazuhdi warridha wa akhawatiha. Juga amal itu jangan hanya kita terpaku pada tampilan zahir, casingnya saja yang kita perbaiki, namun hendaknya juga kita perhatikan bentuk batinnya, sisi batinnya. Sisi zahir penting, sisi batin juga tidak kalah penting. Ya, sholat misalnya, sisi zahir, takbir, ruku, sujud, i'tidal, salam, itu sisi zahir penting harus kita kerjakan. Namun jangan hanya kita cukup hanya dengan sisi zahir saja, ya, tapi juga harus kita lengkapi dengan sisi batin, yaitu apa? Tawadhu, zuhud, ridho, dan seterusnya. Karena jiwa yang tawadhu, jiwa yang zuhud, jiwa yang ridho itu sebenarnya menampilkan batinus sholah, ya, menampilkan batinus sholah. Jadi bukan hanya kita menampilkan zahirus sholah, tapi batinnya sama sekali tidak mencerminkan orang sholat, ya. Yang harus kita perhatikan dua-duanya, zahirus sholah, casingnya sholat, batinnya juga menampilkan akhlak dari sholat itu sendiri. Wal yakinu huwal imanul khalisu shadiqu kama taqaddam. Wal yakin, dan yakin. Apa itu yakin? Huwal imanul khalis, yaitu keimanan yang tulus. Shadiqu, yang murni, yang jujur. Kama taqaddam, seperti yang telah disebutkan. Wa mahalluhu, dan tempatnya yakin batinul qalbi itu di dalam hati. Jadi keimanan itu tempatnya di dalam hati, ya. Cuma dalam faktanya memang karena kita hidup di dunia, maka untuk memperlakukan orang secara mukmin, secara muslim, maka harus diverifikasi dulu dia mengatakan secara nyata. Artinya begini, kalau ada orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, maka dia tidak boleh untuk kita ganggu. Kalau dia mati, dia wajib bagi kita, ya, sebagai orang-orang yang hidup, untuk memperlakukan seperti mana mayitnya orang Islam. Artinya ya wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, wajib dikuburkan. Dikuburkan di pemakaman orang-orang Islam. Walaupun dia di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak murni karena Allah. Ya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya modus misalnya. Bagaimana? Ya tetap secara hukum manusia di dunia ini ya diperlakukan seperti mana orang muslim. Ya, karena nahnu nahkumu bizzawahir, Allahu yahkumu bissarair. Kita ini hanya menghukumi yang zahir. Ya, kita menghukumi yang zahir, artinya dia secara zahir sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, maka kita secara manusiawi yang memperlakukan dia sebagai muslim. Kalau mati wajib dimandikan, kalau mati wajib dikafani, wajib disolati, wajib dimakamkan di pemakaman Islam.
Itu kewajiban kita. Adapun ternyata dia modus mengucapkan 2 kalimat syahadatnya itu karena ada kepentingan, bukan betul-betul karena ketulusan. Ya urusan dia di sisi Allah, urusan dia akhiratnya dengan Allah. Hisabnya fahisabuhum 'ala Allah. Hitung-hitungannya, perhitungannya dengan Allah. Kita di dunia ini hanya diperintahkan untuk apa? Memperlakukan dia sebagai orang muslim di dunia ini. Ya. Maka pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang kufar di medan perang. Dia karena dalam keadaan terpojok, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat yang menghadapi dia ini, dia meneruskan menebas lehernya. Mati dia, orang kafir itu mati. Ya, orang kafir itu mati. Karena sahabat tersebut membaca gelagat, dia ini mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah hanya karena modus untuk menghindari apa? Supaya tidak dibunuh. Oleh sahabat itu tetap dibunuh, tetap ditebas leher. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan itu, beliau menegur sahabat tersebut. Kata Nabi, kenapa engkau bunuh? Bukankah dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ya. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya karena modus. Hanya karena dia dalam keadaan terpojok supaya tidak dibunuh, maka dia menggunakan syahadat itu sebagai topeng. Ya. Apa kata Nabi? Halla syaqaqta sadrah. Apakah kamu sudah membedah hatinya? Artinya ini Nabi ingin atau sedang menegaskan bahwa orang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib untuk diperlakukan sebagai Islam. Tidak boleh dibunuh. Kalau dia sudah perang di medan perang sekalipun, musuh sekalipun, kalau dia angkat asyhadu an la ilaha illallah, sudah tidak boleh kita bunuh. Perkara dia ternyata modus, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'alallahu bi rahmatihi lil 'abdi sabilan ila tahsilil yaqini bi mulazamatil ibadat wan nazari fi malakutil ardi was samawat wa tadabburil ayatil munazzalat. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya telah menjadikan terhadap hamba-hambanya untuk mendapatkan, untuk menambah keyakinan itu dengan cara bagaimana? Bimulazamatil ibadat, dengan menetapi ibadah. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu sebenarnya merupakan salah satu cara untuk menambah keyakinan kita. Ya, menambah asupan gizi keyakinan rohani kita. Ya, apakah hanya itu? Tidak. Wan nazari fi malakutil ardi was samawat wa tadabburil ayatil munazzalat. Di samping ibadah yang kita kerjakan dengan dilakukan secara mulazamah, juga yang menambah keyakinan adalah dengan memperhatikan kerajaan langit dan bumi, memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Bagaimana langit yang terbentang luas di atas kepala kita, yang terhampar seluas mata memandang, namun dia bisa kokoh tidak ambruk padahal tanpa tiang. Coba ini, Subhanal Malikil Khalaq. Betapa maha suci Allah yang telah menciptakan ini. Padahal kita kalau buat bangunan saja, atapnya harus disangga di atas tiang, gitu, di atas tembok. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit seluas mata memandang yang menutupi alam semesta raya ini dengan tanpa tiang yang menyanggah tapi tidak ambruk. Subhanallah, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tadabbur atau apa? An-nazar fi malakutil ardi was samawat. Kemudian merenungi tentang penciptaan bumi. Ya, bagaimana di bumi ini yang Allah ciptakan. Bumi dengan bumi yang satu, yang sama. Tapi dari dalamnya, dari dalam bumi, keluar berbagai macam citra rasa yang berbeda. Ya, coba kita ambil tanah, ya, tanahnya sama. Tapi yang keluar di situ ada yang
keluar citra rasa manis tebu, ada yang keluar citra rasa pedas, cabe atau lombok, kemudian ada yang keluar citra rasa kecut asam, ya, ada yang keluar citra rasa pahit pare misalnya, ada yang keluar citra rasa manis, sama-sama manis tapi beda, manisnya gula dengan manisnya tebu dengan manisnya semangka dengan manisnya mangga beda kan? Coba, padahal tanahnya sama, pupuknya sama, tapi kenapa dapat ya mengeluarkan citra rasa yang berbeda? Atau bahkan dalam satu jenis tumbuhan sama-sama mangga, coba satu mangga dengan mangga yang lainnya sudah sama-sama mangga ini, tingkat manisnya pun berbeda. Oh, padahal keluar dari tanah yang sama. Lain namanya merenungkan kerajaan atau penciptaan langit dan bumi. Itu juga dapat menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga wa tadabburil ayatil munazzalat, dan merenungi ayat-ayat yang diturunkan. Kalau tadi wan nadzar fi malakutil ardi was samawat, ini merenungkan ayat-ayat kauniyah namanya. Ayat-ayat, karena ayat itu ada dua, ada ayatul kauniyah, ada ayatul Qur'aniyah. Ayatul kauniyah ini alam semesta, juga untuk dibaca sebenarnya, untuk kita analisa, untuk kita perhatikan. Ya, itu ayat Allah juga. Kemudian yang kedua ayat al-munazzalat, ayat Quran. Jadi sama-sama ayat Allah Subhanahu wa taala. Faman qawiya yakinuhu wa tazayyana batinahu wa zahirahu bimulazamatil amalis sholih nalal qurba min rabbih wa nazala bahbuhu jannatil unsi bihi wajtana samaratil usuli ila karimi hadratihi. Faman qawiya yakinuhu, barang siapa yang keyakinannya kuat, wa tazayyana batinahu, wa tazayyana, dan menghiasi batinahu, batinnya, wa zahirahu, dan zahirnya. Jadi yang dihias zahirnya, batinnya. Ya. Bukan hanya zahirnya saja yang dihias, tapi juga batinnya. Karena taat itu ada taat zahir, ada taat batin. Sebagaimana dosa, ada dosa zahir, ada dosa batin, yang kedua-duanya sama-sama wajib untuk kita perhatikan. Seperti Allah dalam Quran menyampaikan apa? Wadharu zahirul ismi wa batinah. Ya, wadharu zahirul ismi wa batinah. Tinggalkanlah zahirnya dosa dan batinnya. Berarti ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Dosa yang zahir membunuh. Dosa yang zahir ya mencuri. Dosa yang zahir minum khamar. Dosa yang zahir. Tapi Allah juga merintahkan kita wa batina, wa dzaru zahirul ismi wa batina. Tinggalkan dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin. Yang batin sombong, yang batin hasud, yang batin takabur, yang batin dengki, yang batin dosa-dosa batin semua. Nah, jadi itu semua wajib kita perhatikan. Sebagaimana ketaatan sebagaimana dosa yang harus kita tinggalkan, ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin, sama juga begitu taat harus kita tunaikan, ada taat zahir, ada taat batin. Seperti tadi sholat, taat zahirnya kita takbir, ruku, sujud, salam. Taat batinnya tawadu, ikhlas, zuhud, qanaah. Dua-duanya harus kita perhatikan. Faman qawiya yakinahu wa tazayyana batinahu wa zahirahu, dan menghiasi batin dan zahirnya bimulazamatil amali sholih, dengan menetapi amal soleh, nalal qurba min rabbih, maka akan mendapatkan kedekatan dengan Allah. Dekat dengan Allah yang dimaksud bukanlah dekat bermakna jarak, karena Allah tidak berjarak. Yang butuh jarak itu kita, karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang ada jisyat, yang berjasad, maka di situ kita berlaku jarak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala
sebagai pencipta alam, pencipta jarak, maka yang menciptakan jarak, yang menciptakan waktu, tidak butuh jarak, tidak butuh waktu. Nah, jadi yang dimaksud kita akan mendapatkan kedekatan dengan Allah, kedekatan yang dimaksud kedekatan ruhani. Kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan maknawi, bukan kedekatan yang bermaksud kedekatan indrawi. Karena Allah Subhanahu wa taala ya bukan makhluk yang terdiri dari jasad, yang terdiri dari jirim, yang terikat dengan ruang dan waktu. Jadi dekat dengan Allah artinya hati yang senantiasa muwafaqah, yang senantiasa cocok, bersesuaian dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu. Nah, itu namanya mendapatkan nalal qurba min rabbih wa nazala bahbu hajannatil unsi, dan akan turun kepadanya hembusan-hembusan dari surga kedamaian. Orang ketika dekat dengan Allah, maka yang akan dirasakan di dalam hatinya adalah hembusan-hembusan kedamaian. Sebagaimana surga, tidak ada ceritanya orang di surga nanti gundah, orang di surga nanti galau, itu tidak ada. Ya. Karena citra rasa yang ada di dalam surga itu adalah citra rasa damai. Nah, maka orang-orang yang kenal Allah, yang sudah mengenali Allah sekarang di dunia, mereka sudah Allah ciprati ya hembusan-hembusan surgawi itu. Apa hembusan-hembusan surgawi itu? Yaitu perasaan damai, hati yang damai, hati yang diliputi oleh kedamaian. Wajtana samaratil wusuli ila karimi hadratih, dan dia akan memetik buah sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa buah sampai dengan Allah? Buah sampai adalah yakni hati yang ridho, hati yang ikhlas, hati yang qanaah, hati yang lapang. Itu semua adalah buah dari orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa samaratul wusuli. Nah, ini dijelaskan tambah jelas. Wa samaratul wusuli, dan di antara bentuk buah dari sampai wusul, hiyal mufatahat wal muanasat wal muhadatsat wal musamarat ar-rabbaniyah ila ghairi dzalika min mawajidi ahlillahi wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u min ibadihi. Adapun buah dari wusul adalah dibukakannya pintu-pintu hati ini, disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia semakin memiliki perasaan yang lembut. Wal mu'anasat, rasa damai, rasa mesra. Wal muhadatsat, mampu menangkap apa yang menjadi isyarat-isyarat Allah. Wal musamarat ar-rabbaniyah, rasa-rasa ruhani. Jadi perasaannya itu akan menjadi orang yang memiliki rasa yang sensitif. Nah, sensitif maksudnya bukan dikit-dikit marah, bukan. Memiliki rasa yang sensitif artinya dia senantiasa pandai merasa. Pandai merasa. Merasa butuh, merasa hina, merasa. Karena sifat rendah ya. Sifat rendah jika kita akui itu mulia. Kan sering kan saya sampaikan itu. Contoh sekarang, hina, itu kan rendah. Tapi kalau kita mengaku hina, mengaku rendah, itu mulia justru. Ya. Kemudian lemah, terasa hina kan? Tapi merasa lemah, artinya dia merasa bahwa dia hamba yang lemah, yang butuh dengan Allah. Itu mulia. Tapi sebaliknya sifat-sifat yang tinggi, kalau kita klaim, itu justru buruk. Ya mulia, baik. Tapi kalau kita merasa mulia, sombong berarti. Ya, ini. Jadi orang yang usul dengan Allah, dia akan memiliki jiwa yang sensitif, pandai merasa, peka dengan isyarat-isyarat ketuhanan, ya, isyarat-isyarat Rabbani, ya. Ila ghairi dzalika min mawajidi ahlillah wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki min ibadihi, dari hambanya. Wa qala radhiyallahu an. Kita tambahi sekarang syairnya. Berarti ini syair yang keberapa ini? Syair yang ke 7, 7, 8, 9. Karena setiap
setiap penjelasan itu beliau gandeng 3 syair. Hadhihi ulumun muhaqqaqah. Hadhihi ulumun muhaqqaqah rijaluha na'am min rijali yakinuhum lartiyaba fihi wa hadyuhum laysa bihi dhalalu qad iktadu thumma jahadu wa syahadu fantafal muhalu. Ini saya salah lagunya gitu. Karena kurang pas, iramanya kurang pas. Hadhihi ulumun muhaqqaqah. Apa ini baharnya ini? Hadhihi ulumun muhaqqaqah. Rijaluha ni'ma min rijali. Rijaluha na'am min rijali. Yakinuhum lartiyaba fihi wa hadyuhum laisa bihi dhalali. Laisa bihi dhalalu. Qadik tadau. Qadik tadu. Iktadu. Qadik tadu. Syahadu fantafa al-muhalu. Hadhihi ulumun muhaqqaqah. Ini adalah ilmu. Rijaluha ni'ma min rijaluha, tokoh-tokohnya adalah sebaik-baik tokoh. Yakinuhum lartiyaba fihi, keyakinan mereka tidak ada keraguan di dalamnya. Wa hadiyuhum laisa bihi dhalalu, dan hidayah mereka, petunjuk mereka tidak ada kesesatan di sana. Qadiktadu, mereka telah mengikuti Nabi. Summa jahadu, kemudian bermujahadah, memaksa, melawan hawa nafsu. Wasyahadu, lalu mereka menyaksikan. Fantafa, maka hilanglah al-muhalu, sesuatu yang muhal. Penjelasannya sekarang. Lamma dzakaros syaikhu radhiyallahu anhu ma wasalahul haqqu bihi min lataifil mukasyafati wa haqaiqil musyahadat. Setelah Syekh, yakni pemilik syair ini, yaitu siapa? Al-Imam Abu Bakar Al-Aidrus. Sebentar nggih, masih ada nasar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi as-salatul qa'imah آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة المقام محمودا الذي وعدته
innaka la tukhliful mi'ad. Baik, kita lanjutkan. Mana tadi? Lamma dzakara Syekh radhiyallahu anhu. Setelah Syekh, yakni Syekh pemilik syair, siapa? Imam Abu Bakar Al-Idrus. Setelah Syekh menyebutkan tentang yang menyampaikan seorang hamba kepada Al-Haq dan diberikannya hakikat-hakikat penyaksian, summa adba'ahu bi bayanit thariq ila ghairi dzalik da'watan minhu ila Allah. Maka selanjutnya beliau mengikuti dengan penjelasan, penerangan tentang jalan ya, menuju itu sebagai bentuk dakwah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala wa nasihatan li ibadillah, dan sebagai bentuk menasihati sesama. Akhadha nafa'allahu bihi fi takriri dzalikal futuh wa tilkat tariq faqal, maka beliau menjelaskan tentang futuh dan jalan menuju itu. Hadhihi ulumun, kata beliau, hadhihi ulumun, ini ilmu. Ilmu apa? Ya'ni allati asyara ilaiha muhaqqaqatun inda ahliha. Ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para sufiyah itu jelas adanya, jelas ya. Artinya bukan sesuatu yang bersifat ilusi, bukan pula halu ya. An-nadhirina binurillah, yang mana mereka itu orang-orang yang memandang, yang melihat dengan cahaya Allah. Al-kharijina min madikit taqlid ila fadail kasyf, di mana mereka sudah keluar dari sempitnya, dari piciknya taklid, sekedar hanya apa? Hanya ikut-ikutan tren saja. Ila fadail kasyf, mereka sudah sampai ke halaman, ya disimbolkan dengan halaman al-kasyf, ketersingkapan. Alladzina lam yakna'u bil khabar 'anil ayan kama qana'a bihi jamidul uqul, yang mana mereka bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi mereka sudah menyaksikan. Karena dalam keimanan kita tidak cukup hanya sekedar taklid. Bahkan di dalam matan Jauharatut Tauhid, ya, Imam Ibrahim Al-Laqani menyampaikan, idz kullu man qallada fit tauhidi imanuhum la yakhlu min tardidi. Orang yang di dalam keimanannya masih bertaklid, hanya masih ikut-ikutan, imanuhum lam yakhlu min tardidi, maka keimanannya itu masih mundar-mandir, artinya masih belum rasikh, belum mantap, belum menancap ya. Al-waqifuna ma'afkarihim, tidak sama dengan orang yang hanya sekedar mengandalkan akalnya saja. Wa ma ya'rifuna bihi wa ma ya'rifunahu min anfusihim minadz dzaka wal fatanah, ya tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuannya saja, kemampuan akalnya, karena akal ini terbatas. Akal ini sangat terbatas, kemampuan akal sangat terbatas. Fa inna min hadza wasfuhu, karena orang yang sifatnya seperti itu, artinya mengandalkan akalnya, mengandalkan pikirannya saja, rubama angkara ulumal qaumi, ya, bisa jadi atau bahkan barangkali mereka akan mengingkari ilmu-ilmu para sufiyah ini. Ya, mengingkari ilmu-ilmu para sufiyah. Walam yusaddiq biha li khurujiha an idraki, bahkan tidak akan mempercayai, akan mendustakan, oleh karena cakupan ya, ruang lingkup yang dialami oleh para sufiyah itu keluar dari jangkauan mereka. Ya, karena orang itu akan menjadi musuh dari apa yang tidak diketahui. Al-insanu aduma jahilah. Al-insanu aduma jahilah. Orang itu akan menjadi musuh apa yang tidak dia ketahui. Karena dia tidak jangkauan ilmu para sufiyah, di luar batas dari akal mereka yang cakupannya picik dan sempit, maka mereka akan mengingkari ya ilmu yang dimiliki oleh para sufiyah ini.
wa huwa inda nafsihi mimman la yafutahu syai'um minal ilm fayukadzibu bihi bima lam yuhit bihi ilma. Sehingga dia mendustakan ya karena keterbatasan pemahaman yang dia miliki. Wa li kauni tasdiqi bi batini ilmi sufiyah fadlan anit tahqiqi bihi syakkan. Untuk alih-alih membenarkan, alih-alih ya, mereka akan merealisasikan, membenarkan saja menolak. Ya. Qala al-Junaidu rahimahullah at-tasdiqu bi ilmina hadza wilayatun. Imam Junaid beliau menyampaikan satu pesan, kata beliau, orang yang membenarkan saja dengan ilmu ini, ilmu kami ini ilmu kewalian, maka mereka sebenarnya sudah menjadi wali. Artinya sudah mencicipi ya, sudah sedikit mendapatkan bocoran tentang bagaimana kurikulum di dalam dunia kewalian. Summa asna syaikhu alal mutahaqqiqina bihadzal ilm. Kemudian asy-syekh yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Aidrus, beliau memuji orang-orang yang merealisasikan ilmu ini min ahlillahi ta'ala, dari orang-orangnya Allah. Faqala rijaluha ni'am. Rijaluha na'am min rijali. Tokoh-tokohnya betul-betul tokoh yang sungguhan. Fa innar rajula, karena seorang laki-laki di sini bukan laki-laki rojul, dimaksud di sini bukan laki-laki jenis kelamin, tapi laki-laki bermakna sifat rujulah, sifat-sifat apa? Sifat-sifat rujulah, sifat-sifat kesatria. Yang bisa jadi sifat rujulah itu bukan hanya menyangkut tentang kelamin, tapi menyangkut tentang sifat sebenarnya. Yang bisa jadi ya sifat rujulah itu dimiliki oleh seorang perempuan juga. Ya. Jadi rujulah di sini bukan semata tentang jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, bukan, tapi kepada sifat-sifat yang terpuji. Fa innar rajula man qahara nafsahu, karena seorang laki-laki, seorang tokoh adalah orang yang memaksa hawa nafsunya, wastaula 'alaiha, dan dia mampu untuk menguasai. Wa naqqaha wa zakkaha, membersihkan, menghaluskan min khaba'ithil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang buruk, wahallaha bimakarimiha, lalu kemudian dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, wa qata'a an qalbihi ala iqal aqwan, lalu memutus dari hatinya keterikatan-keterikatan kepada alam semesta, wastaqbalal hadratal ilahiyah biwajhihi al-batin, lalu dia menghadapkan tawajjuhul qalbinya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Wa aqamal qalba fi mawatinit tauhid, sehingga mereka memposisikan hatinya di dalam kawasan tauhid. Wa tafrid wa aqamal qalib fi mawatini al khidmah. Sedangkan qalibnya, apa qalib? Jasadnya berada di dalam lingkaran khidmah. Artinya suka membantu orang, meringankan beban orang. Allati hiya sya'nul abid, yang mana itu merupakan sifat dari seorang hamba, yang sekaligus wa hadza wasfus sufi al muhaqqiq, dan ini adalah sifat-sifatnya seorang sufi yang sesungguhnya, hatinya ya tawajjuh at-tammah ilallah, ya, sepenuhnya menghadap kepada Allah, sedangkan zahirnya dihiasi dengan khidmah, mengabdi, membantu terhadap sesama. Baik, demikian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala sajatina sabra sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wa taysir wa taghliqu biha 'anna abwaab asy-syarri wa ta'sir wa ta'abu lana rizqan mal katsir wa kun lana biha waliyan wa nasirah ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa wajin wa ilah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.